Shalom, saudara. Renungan hari ini berjudul Ghosting dan Injil. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima berkata begini, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, pernah nggak saudara dekat dengan seseorang, sering ngechat, sering cerita, merasa klik, lalu tiba-tiba hilang? Tidak ada penjelasan, tidak ada kata-kata penutupan, perpisahan, hanya diam. Yang tersisa di dalam pikiran kita cuma satu pertanyaannya. Apa salahku? Ghosting itu bukan cuma kehilangan orang, tapi ghosting juga menyentuh hati. Orang yang kena ghosting biasa mulai overthinking, mulai membuka chat-chat lama, kemudian dilihat-lihat lagi, mulai menyalahkan diri. Kemudian muncul lagi pertanyaan, aku nggak cukup ya? Nah, di dunia sekarang ini ditinggalkan tanpa penjelasan itu sudah jadi hal biasa. Tapi saudara, tahu nggak kalau hati kita itu sebenarnya tidak diciptakan untuk itu? Nah, Injil mengajak kita untuk melihat lebih dalam, bahwa rasa sakit karena ditinggalkan itu nyata. Tapi masalah yang lebih dalam itu sebetulnya bukan hanya kepergian orang itu, tapi bagaimana ternyata kita telah menjadikan orang itu sebagai tempat kita merasa berharga. Jadi ketika orang itu pergi, maka nilai diri kita juga ikut runtuh. Nah, sekarang bayangkan ini saudara, renungkan ini. Yesus juga pernah ditinggalkan. Sahabatnya mengkhianati dia, murid-muridnya lari meninggalkan dia, dan orang-orang yang dulu memuji-muji dia sekarang menolak dia. Dan di kayu salib, dalam kesendirian yang terdalam, Yesus berseru dengan suara nyaring. Jadi Yesus tahu rasanya ditinggalkan dan dia tidak asing sama sekali dengan luka itu. Dan disinilah kita melihat keindahan Injil, bahwa Yesus masuk ke dalam pengalaman kita supaya kita tidak harus tinggal di sana. Roma pasal 5 ayat 8 berkata begini, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya apa saudara? Artinya Yesus tidak menunggu kita sempurna. Yesus tidak pergi ketika gagal. Yesus tidak mengghosting kita. Kalau dunia berkata, kalau kamu cukup baik, kamu akan dipertahankan. Tetapi Injil berkata, kamu sudah dikasihi bahkan ketika kamu tidak cukup. Mungkin hari ini kamu sedang ditinggalkan. Dengarkan ini baik-baik. Orang bisa pergi, tapi Tuhan tidak pernah pergi. Orang bisa berubah, tetapi kasih Kristus tidak akan berubah. Orang bisa diam, tapi Tuhan tetap hadir. Mazmur pasal 27 ayat 10 berkata kepada kita, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi hari ini mungkin saudara tidak mendapatkan penjelasan dari orang itu. Tapi saudara tidak perlu hidup dari jawaban manusia. Kenapa? Karena saudara sudah punya kepastian dari Tuhan. Karena itu berhentilah menyalahkan diri, berhentilah mencari nilai diri dari orang yang pergi itu. Datanglah kepada Kristus, biarkan Kristus memulihkan hatimu. Saudara bisa berdoa hari ini, Tuhan, Engkau melihat luka, bagaimana rasanya ditinggalkan. Engkau tahu rasanya sakit yang tidak bisa dijelaskan. Karena itu hari ini aku datang kepadamu. Pulihkan hatiku, ajar aku untuk menemukan nilai diri di dalam kasih-Mu dan yang tidak akan pernah pergi itu. Jadi saudara mungkin ditinggalkan manusia, tetapi saudara tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan memberkati.